Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, Engkaulah kebenaran yang membebaskan aku. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam doa dan renungan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang siapa itu Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus adalah kebenaran yang dapat membebaskan kita dari berbagai persoalan dan tantangan hidup kita. Kita mohon rahmat agar kita sungguh mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang dapat membebaskan kita dari berbagai persoalan hidup kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sumber segala kebenaran hidup, kami bersyukur atas sabda kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami dan meyakini bahwa Engkaulah kebenaran hidup kami yang dapat membebaskan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes bab 8 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa, orang banyak bertanya kepada Yesus, "Siapakah Engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan tentang identitas Yesus dan bagaimana Yesus menjalankan tugasnya. Yesus menjawab pertanyaan orang banyak tadi dengan mengatakan bahwa Ia adalah utusan Bapa. Semua perkataan dan tindakan yang dilakukannya berasal dari perintah Bapanya. Bapa adalah sumber kebenaran. Jadi Yesus tergantung sepenuhnya kepada Bapa dalam surga. Hal ini juga menunjukkan kesatuan yang erat antara Yesus dan Bapa. Sehingga keraguan yang muncul dalam diri orang banyak terjawab dan mereka percaya bahwa Yesus sungguh merupakan sumber kebenaran karena kebenaran itu berasal dari Bapa dalam surga. Yesus juga menyinggung tentang meninggikan anak manusia yang merujuk pada penyaliban dan kebangkitannya. Melalui peristiwa inilah orang akan benar-benar memahami siapa Yesus sebenarnya. Bahwa Yesus menderita, sengsara, dan wafat di salib. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah puncak pewahyuan dirinya sebagai Mesias, Anak Allah, dan sumber kebenaran yang memerdekakan. Pernyataan Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia," adalah sebuah undangan untuk melihat lebih dalam makna salib. Salib yang seringkali dipandang sebagai lambang penderitaan dan kematian, justru menjadi jalan menuju pemahaman yang utuh tentang kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus. Bahwa demi cintanya yang mendalam, Ia rela ditinggikan dan wafat di salib. Ini adalah inti dari kebenaran yang membebaskan. Lebih lanjut, Yesus menegaskan bahwa Ia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, melainkan selalu melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Ini adalah teladan bagi kita untuk senantiasa mencari kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketergantungan Yesus kepada Bapa adalah sumber kekuatan dan otoritasnya. Akhirnya kita melihat bahwa setelah Yesus menyampaikan perkataan-perkataan ini, banyak orang percaya kepadanya. Iman timbul dari mendengarkan dan meresapi kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari pemahaman ini kita dapat meresapi banyak hal yang berguna bagi diri kita. Pertama, Yesus adalah kebenaran. Pertanyaan siapakah engkau dijawab oleh tindakan dan perkataan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah kebenaran yang membebaskan kita dari berbagai kesulitan dan tantangan hidup kita. Jangan ragu untuk datang kepada Yesus bila kita mengalami kesulitan dan tantangan, karena Ia pasti memberikan kepada kita jalan keluar yang benar. Kedua, ketergantungan pada Bapa. Yesus memberikan teladan tentang bagaimana kita seharusnya hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah Bapa. Kita diajak untuk mencari kehendak-Nya dalam segala hal dalam kehidupan kita.
Kalau kita sungguh mencari kehendak Bapa, maka Bapa pasti juga memberikan jalan yang bisa membuat kita bahagia. Ketiga, makna salib. Salib Kristus adalah puncak pewahyuan kasih Allah dan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Yesus sebenarnya. Setiap kita yang menjadi murid Yesus harus berani menerima salib dalam kehidupan kita. Dengan menerima dan memikul salib dalam kehidupan kita, kita menunjukkan bahwa kita sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Keempat, iman tumbuh dari mendengar. Mendengarkan dan meresapi sabda Yesus adalah jalan untuk menumbuhkan iman dan mengenalnya lebih dalam. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus lebih dalam kalau kita tidak mendengarkannya? Mari kita meluangkan waktu untuk senantiasa mendengarkan pesannya untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelima, hidup dalam kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita telah menerima kebenaran itu darinya. Mari kita menjadi saksi kebenaran itu untuk dunia. Bila semua hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran akan membebaskan kita dari semua belenggu hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Semoga renungan kali ini sungguh semakin meyakinkan kita bahwa Yesus adalah sumber kebenaran yang membebaskan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, terima kasih kami aturkan kepadamu, karena Bapa telah membuka pikiran dan hati kami untuk mengenal lebih dalam siapa itu Yesus. Semoga melalui renungan tadi, kami semakin hari semakin mengenal Yesus yang adalah sumber kebenaran yang dapat membebaskan kami dari segala kesulitan hidup kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu, semoga Engkau menguatkan kami bila kami mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan kami. Semoga kami sungguh-sungguh menjadi murid putra-Mu yang tangguh menjalani hidup kami dan mengikuti jalan hidup yang telah Ia contohkan kepada kami. Terutama, semoga kami dapat memikul salib-salib dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas teladan kebenaran dan kasih yang telah dicontohkan oleh putra-Mu kepada kami. Bantulah kami ya Bapa, agar kami juga dapat menjadi saksi dan membawa kebenaran dan kasih kepada keluarga kami, kepada kelompok, kepada komunitas kami, dan kepada sesama kami dimanapun kami bertemu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing.
Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas sabda kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Semoga renungan ini semakin menguatkan iman kami kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, dan membantu kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat mengenal Engkau dengan benar yang membebaskan kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.